Kalau satu klub mengumpulkan naturalisasi untuk jalan singkat prestasi, itu yang kita harus atur. Mengejutkan, pemain keturunan Indonesia Jordi Wehrman akhirnya dilanjutkan naturalisasinya oleh PSSI bisa jadi. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali memberikan respon soal kabar bahwa pemain keturunan Jordi Wehrman ingin dilanjutkan untuk menjalani naturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI. Dia dikabarkan tertarik menyandang status WNI dan siap membela timnas Indonesia nantinya. Kabar tersebut sempat membuat media sosial ramai dan pencinta sepak bola tanah air merasa senang dengan isu itu. Soalnya Jordi Wehrman bukan pemain sembarangan dan dia dinilai memiliki kualitas yang bagus. Menanggapi hal ini, Zainuddin Amali menegaskan bahwa proses naturalisasi ini sebenarnya bukan keputusan PSSI. Namun, mantan Menpora itu mengatakan bahwa proses naturalisasi pemain itu sepenuhnya ada di keputusan staf kepelatihan. Dia juga menekankan naturalisasi itu dilakukan apabila memang tim pelatih merasa membutuhkan pemain tersebut. Untuk itu, semua keputusan terkait naturalisasi pemain tetap berada di ranah pelatih. Zainuddin Amali menekankan bahwa PSSI tak bisa memaksa untuk pemain dinaturalisasi karena hal tersebut tak diperbolehkan. Naturalisasi tergantung kebutuhan pelatih, ujar Zainuddin Amali. Federasi tidak bisa memaksakan naturalisasi tanpa diminta pelatih, tegasnya. Namun hal ini juga bisa terjadi kepada pemain-pemain keturunan yang ingin dinaturalisasi ke depannya. Kalau kalian masih ingat, saya mulai agak tertibkan ketika masih menjadi Menpora. Saya hanya mau menerima naturalisasi dari permintaan pelatih yang direkomendasikan oleh PSSI, tutur Amali. Kalau pelatih tidak butuh, ya tidak mungkin juga dinaturalisasi, pungkasnya. PSSI merespons pemanggilan Rafal Struijk dan Ivar Jenner ke Timnas U23 Indonesia untuk Piala AFF U23 yang bocor. Pada Senin 7 Agustus 2023, PSSI sebenarnya sempat merilis daftar pemain Timnas U23 Indonesia untuk Piala AFF U23 tahun 2023. Sebanyak 26 pemain dipanggil, namun daftar itu dihapus PSSI dalam beberapa jam. Tidak jelas apa alasan PSSI menghapus kembali postingannya itu. Warganet pun berspekulasi mengenai beberapa pemain yang masih tercantum di daftar pemain, termasuk adanya pemain abroad di list tersebut. Keduanya adalah Rafal Struijk dan Ivar Jenner. Asisten pelatih Timnas U23 Indonesia, Nova Arianto sempat bilang bila tidak akan memanggil pemain abroad untuk Piala AFF U23. Kalau pemain abroad kayaknya nggak mungkin ya karena bukan FIFA Matchday, ujar Nova beberapa waktu lalu. Tapi untuk AFC kualifikasi Piala Asia U23 kemungkinan kita pakai kemungkinan kita panggil tambahnya. Di daftar bocoran tersebut, nama Rafal Struijk dan Ivar Jenner terpampang menimbulkan tanda tanya. Selain karena bukan FIFA Matchday, baik Rafal dan Ivar masih akan bersiap untuk menatap musim baru bersama klubnya masing-masing yakni ADO Den Haag dan Football Club Utrecht. Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, memberi respons mengenai kabar ini. Indra mengaku terkait siapa saja pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk Timnas U23 Indonesia belum dikonfirmasi kembali. Belum ada balasan suratnya kalau nggak salah untuk pemanggilan Rafal dan Ivar. Coba nanti saya cek, kata Indra Syafri. Saya kemarin kan hampir seminggu di Bali mendampingi Coach Frank, lanjutnya. Timnas U17 Indonesia kembali melakukan uji tanding seusai mengikuti ajang International Youth Champions IHC 2023 di Stadion Ngurah Rai, Denpasar. Setelah kalah dari Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers, skuad Garuda United julukan lain Timnas U17 Indonesia menantang Bali United Youth. Anak asuh Bima Sakti menantang Bali United U8 di Training Center Pantai Purnama, Gianyar, Senin kemarin. Ada dua pemain Bali United Youth yang tergabung di skuad Timnas U17 Indonesia, yakni Komang Ananta dan Andre Pangestu. Hasilnya, Timnas U17 Indonesia gagal mengalahkan Bali United U18 setelah mengakhiri pertandingan dengan skor imbang 3-3. Bali United Youth tampil menyerang sejak menit awal.
Bali United Youth unggul lebih dahulu 2 gol atas Garuda United pada 10 menit pertama sebelum akhirnya dikejar menjadi 2-1 menutup babak pertama. 2 gol pertama Serdadu Tridatu Muda dicetak Panda Dwi melalui sundulan bola rebound dan Pasha melalui servis free kick. Memasuki babak kedua, gol ketiga kembali dicetak pemain Bali United U-Strip 18 melalui sepakan keras jarak jauh dari Gus Bram dan mengubah keadaan menjadi 3-1. Dalam kondisi tertinggal tersebut membuat Iqbal Gwijangge DKK terus menekan dan akhirnya menyamakan kedudukan dan mengakhiri pertandingan menjadi 3-3. Pelatih Bali United U18 Dede Mahatma Dharma alias Coach Dede menjelaskan situasi permainan pada timnya. Anak-anak mampu tampil sesuai sistem yang tim pelatih berikan. Kami mampu menguasai permainan dan unggul cepat 2 gol di 10 menit pertama, ujar Coach Dede dilansir dari laman klub. Namun, karena lengah, kemenangan di depan mata akhirnya buyar. Timnas U17 Indonesia sementara berlatih di Bali untuk persiapan menyambut Piala Dunia U17 November 2023 mendatang. Tak sedikit netizen atau warga internet yang masih meragukan kepemimpinan Bima Sakti dalam menukangi Timnas U17 Indonesia. PSSI pun buka suara dan membelah sang juru taktik tersebut. Pelatih Timnas U17 Indonesia Bima Sakti memang belakangan ini telah memimpin uji coba skuad Garuda Asia di Bali. Hasilnya, Garuda Muda menelan 2 kekalahan sekaligus. Tak sedikit yang mengkritik Bima Sakti selama menjadi pelatih Timnas U17 Indonesia. Bahkan selama uji coba berlangsung, pelatih asal Balikpapan tersebut dinilai tak cukup berani memainkan anak asuhnya. Netizen banyak yang menilai Bima Sakti takut menurunkan pemain lain padahal masih uji coba. Situasi ini membuat banyak netizen yang meragukan kemampuan Bima Sakti dalam menukangi skuad Garuda Asia. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membela mantan pemain Timnas Indonesia tersebut. Mantan Menpora tersebut mengatakan bahwa netizen tak bisa langsung menilai seperti itu. Sebab sebenarnya Bima Sakti juga tak sendirian dan banyak dibantu juga oleh konsultan Timnas U17 Indonesia Frank Wormuth. Bahkan Direktur Teknik PSSI Indra Syafri juga ikut membantu pelatih berusia 46 tahun tersebut. Jangan langsung dinilai sekarang, dia tidak sendirian. Dia dibackup oleh Frank dan Indra Syafri, ujar Zainuddin Amali. Dengan banyaknya bantuan dari konsultan PSSI dan Dirtek PSSI, Amali percaya bahwa Bima juga tidak mungkin bisa memutuskan semuanya sendiri. Sebab Indra dan Frank juga turun andil dalam mempersiapkan Timnas U17 Indonesia ini. Jadi tidak memutuskan sendiri, semua keputusan pasti didiskusikan. Insya Allah tetap optimis, ucapnya.